Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar JK. Roy Suryo kali ini benar-benar hancur lebur, merasa ditinggalkan dan dihianati. Dan ada yang lucu lagi nih, si Tifa nampaknya lagi lucu-lucunya ya, merasa tidak pernah bersalah, tidak pernah menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu. Bahkan si Tifa dengan terang-terangan merayu Bang Ade Darmawan agar Pak Jokowi itu minta restoratif justice. Lucu kan? Siapa yang jadi tersangka? Siapa yang harus diminta restoratif justice? Wow, ada apa ini si Tifa? Nampaknya udah mulai panik nih ya. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa like dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Sama dengan Bang Respon dan Dr. Tifa, dan kami sudah konon sudah dilimpahkan. Tapi intinya begini, kita ingin membuktikan kepada masyarakat, dan kita insya Allah ya, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di depan masyarakat Indonesia, kita ingin bersikap dengan tegas. Kita tidak ingin kemudian ada kasus-kasus yang bisa melemahkan kami semua. Upaya-upaya pemecah belahan seperti yang pernah dilakukan beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu terhadap Indonesia, yang dilakukan Kompeni, itu terjadi lagi. Kalau kita berada di Gejong Juang ini, kita lihat gedung ini tidak akan ada tanpa perjuangan para pahlawan kita. Tapi para pahlawan kita dulu itu bisa kalah. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap gara-gara ada pengkhianat di dalam rombongannya. Cut Nyak bisa ditangkap gara-gara pengkhianat juga. Demikian juga Tengku Umar dan lain sebagainya. Nah, hampir saja tim ini itu juga dikhianati oleh dua orang. Saya tidak perlu sebutkan siapa. Tapi bagaimanapun juga kami tetap mendoakan semoga dua orang yang meninggalkan kami dalam berjuang itu tetap sehat dan kemudian tetap bisa bersemangat. Di soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Oh, ini adalah kita itu meneliti ijazah, bukan kita menuduh Pak Jokowi melakukan pemalsuan ijazah. Ini saya buka pada malam hari ini bahwa ada seseorang, ada sekelompok pihak yang kita sebut X, ya. Kita sebut X yang melakukan pemalsuan ijazah. Kami peneliti RRT, Roy, Rismon, dan Tifa itu melakukan penelitian terhadap dokumen yang beredar tersebut. Jadi Pak Jokowi ini kelirunya saya rasa bukan Pak Jokowi ya, tetapi penasihat-penasihat hukumnya mungkin ya melihat mendudukan persoalan itu sehingga kami jadi terlapor itu kan keliru. Kami tidak melakukan penuduhan terhadap Pak Jokowi melakukan pemalsuan, tidak. Kalau ini adalah ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. 2024, maka ini palsu. Dari mana saya melihat? Dari foto. Mas Ade, saya punya ide. Apa masalahnya? Saya punya ide bagus. Gimana kalau Mas Ade itu memberikan usulan kepada Pak Jokowi untuk beliau yang meminta restoratif justice, Mas. Mengingat kondisi kesehatan beliau, Mas. Saya khawatir sebagai dokter, benar loh Mas. Karena kalau ini jalan ya, seandainya P19, P18 nggak terjadi, lalu P21, lalu kemudian proses sidang terjadi, akan saya buat sidang itu bertahun-tahun, Mas. Ini meminta kepada Anda, panjang ya? Oh enggak, maksudnya Pak Jokowi yang minta restoratif justice. Pak Jokowinya minta restoratif justice. Iya, yang tersangka siapa? Bisa-bisanya merayu Bang Ade kan. Koplak, ide yang sangat bagus sekali. Mereka yang bermasalah, yang disuruh minta restorasi jatimnya Pak Jokowi. Kudune kan yang restorasi jatim kan yo dia sendiri, kok iso ning Pak Jokowi ketemu pirang perkara lah ngono. Kenapa ya? Dia sudah mulai kehilangan ide atau apa ya, sehingga mentok. Jadi dia berusaha mengelabui Ade untuk menyampaikan ini kepada Pak Jokowi. Karep minteri Ade, arep minteri Pak Jokowi. Aduh Pak. Luambene janjan. Aslinya dia itu sudah mulai ketir-ketir juga guys ya. Kayak ede ya kepengen ke rumahnya Pak Jokowi minta maaf, tapi dia gengsi dong selaku Tifa minta maaf gitu loh. Makanya dia ngasih ide ke Ade supaya Pak Jokowi
mengajukan restoratif justice. Padahal kudune DE dan koplak tenan. Gampang banget ya, kayak orang mau membodohin seorang Ade dan seorang Pak Jokowi. Aduh. Aslinya dalam hati kecilnya dia itu sebenarnya sudah capek, tapi dia tidak mau mengakui. Dengan alasan Pak Jokowi kan sudah tua, dia nanti capek. Dari sini ketok gobloknya. Dari sini ketok, ya Allah, sekelas dokter Tifa kok iso-isone. Jadi ya pinter idenya ya, mau membodohi si Ade. Karena dia sendiri sudah capek kali ya. Kok dianya sudah capek kok suruhan Pak Jokowi restorasi Jatim iki uteknya ngendi lah ngono. Dia sudah kehilangan arah, bingung. Aslinya dia tuh sebenarnya mau minta maaf, tapi dalam hati kecilnya ya, tapi ya malu dong, gengsi. Nah, makanya saya kira Pak Jokowi memberikan pengampunan sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap persidangan. Dan kemarin saya ketemu Pak Jokowi langsung bicara empat mata mengenai itu juga. Oke. Dan pertemuan kami itu ada hal-hal yang bersifat rahasia yang memang nggak perlu untuk disampaikan ke publik. Tapi yang pasti Pak Jokowi sampaikan tidak ada transaksional apapun di dalam pertemuan antara Damai Hari Lubis dan kawan-kawan beserta dengan pengacaranya bersama dengan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi itu sifatnya menerima siapapun yang datang ke rumahnya, terbuka lebar dengan masyarakat siapapun yang memang silaturahmi dengan beliau, karena memang pertimbangan memang Pak Jokowi melihat kondisi yang sedang sakit ya kan, apalagi beliau ingin berobat ke luar negeri. Ya saya kira Pak Jokowi memberikan kebijaksanaan dengan kerendahan hatinya gitu. Tadi abang melihat Oke Bang, tapi abang melihat dari sisi hukum ini hanya kemanusiaan aja Bang, melihat ada kondisi terlapor. Saya berbicara dengan Pak Jokowi menilai dia mengambil keputusan dari sisi kemanusiaan saja. Apalagi kan kita lihat kondisi dari Bang Egy. Iya, beliau kan ingin berobat dan sudah berangkat ke Malaysia ya katanya ya. Jadi Pak Jokowi mempertimbangkan itu sisi kemanusiaan, makanya ini Pak Jokowi ini rendah hati menurut saya gitu, dan memiliki akhlak yang mulia gitu. Bang, kemarin juga ada pendapat soal analisa hukum atau ahli pidana. Harusnya juga ada proses juga di pengadilan Bang untuk menentukan bahwa RJ itu berlaku untuk tersangka sendiri Bang. Nah Abang menanggapi ini gimana Bang? Apakah ada proses ke pengadilan juga Bang? Apa udah konteksnya pelapor dan terlapor itu sudah saling mengerti dan akhirnya kalau saya bilang itu pidana ece-ece, itu ahli pidana ece-ece yang mengatakan seperti itu. Dia kurang mengerti mengenai dengan RJ, restoratif justice. Restoratif justice itu ya, kasih tahu dia ahli itu, jangan asal ngomong dia ya, suruh dia belajar. Kalau restoratif justice itu nggak mesti harus ke pengadilan, di tahap penyelidikan saja ataupun di tahap sebelum dia buat laporan polisi dia melakukan restoratif justice ataupun mediasi, itu sah-sah saja. Gitu. Jadi ahli itu adalah ahli memasukkan kliennya ke penjara. Masa orang berdamai ada yang keberatan sewot, maunya dia harus masuk penjara dulu gitu. Terus ada lagi salah satu temannya, oh ini seharusnya nggak boleh dicabut laporannya, biarkan aja langsung di persidangan. Berarti kan dia menginginkan itu masuk penjara kalau dia masuk persidangan gitu loh. Ya kan, orang dikasih kesempatan untuk berdamai, orang dikasih kesempatan untuk tabayun ya, orang dikasih kesempatan untuk restoratif justice. Saya kira itu ada hal yang baik dan hal yang mulia, justru untuk menghindari perkara ataupun pertikaian yang lebih lanjut. Tapi yang pasti pertemuan saya dengan Pak Jokowi kemarin, Pak Jokowi saya lihat tidak akan mencabut laporan terhadap klaster 2. Itu yang pasti. Nah, itu mantap. Pak Jokowi tidak akan mencabut laporannya untuk klaster 2. Siapa klaster 2? 3 orang. Roy Suryo, Rismond, dan Tifa. Apa nggak ketar-ketir? Apa nggak tambah hancur lebur si Roy Suryo? Inilah segi informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar JK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.